Muhammad wa ala alihi washabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nurus Sa'ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Mulai dari awal mungkin kita sudah dari rumah, sudah kita persiapkan diri kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah yang kita cintai ini. Satu harapan, mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini mulai dari awal rumah kita sampai kita menuju ke masjid dengan serangkaian kegiatan amal ibadah yang kita laksanakan pada pagi hari ini akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua para pengikut beliau yang setia ila akhir zaman. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah salat subuh Masjid Nurus Sa'ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit menggugah hati kita ya. Karena kalau kita lihat dalam beberapa hari ini kita mendengar berita, mendengar informasi baik dari televisi ataupun dari dunia maya, banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa negeri ini sekarang ini. Berbagai macam musibah sudah sering kita lihat di televisi ataupun di HP, bisa dilihat ya, macam-macam musibah terjadi. Apakah itu yang namanya gempa bumi, apalagi badai, longsor, gunung meletus, kemudian erupsi, banjir bandang, termasuklah apa tuh? Kayu gelondong campak. Tidak masuk akal kayu gelondong campak. Campak dengan dewanya kayu gelondong itu. Kata aku nan. Itu sudah ketahuan sekarang, Pak, ya. Ribuan hektar hutan yang telah dibabat itu sekarang ini bukti bahwa kerakusan, kerusakan, banjir bandang, kemudian tanah longsor, kemudian macam-macam terjadi gempa bumi segala macam ini. Terkadang inilah seolah-olah mensyaratkan kepada kita bahwa semua kerusakan yang terjadi di muka bumi ini bukan oleh karena siapa-siapa, oleh ulah tangan manusia. Itu sudah dikatakan zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat dari perbuatan tangan manusia itu sendiri. Nampak sekarang bahwa kejadian itu sudah meluas sampai berapa provinsi yang berada yang paling banyak Sumatera ya, yang paling banyak di Jawa juga ada. Cuma yang paling parah lagi Sumatera paling banyak. Yang paling parah lagi di Kalimantan itu. Yang macam ini kan yang nunggunya sekarang ini. Termasuk barangkali ikan itu barangkali yang macam ini kan nunggunya nah. Sudah sekian banyak. Pik 1, pik 2 itu bukan lagi uang kita. Bahkan sekarang ini seolah-olah ada yang mengatakan misalnya ini negara dalam negara ini sekarang ini. Allahu a'lam bishawab. Kita ajak ngomong baik. Masalah yang lain itu pecahlah pemerintah yang ngurusnya, ya. Dan kesempatan pagi hari ini saya tidak berbicara masalah itu, tapi kita hanya memberikan satu gambaran kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan kita ini sebenarnya yang saya katakan tempo hari bukan lamanya kebaikan, bukan lamanya udara yang kita hirup, bukan panjang usia yang diberikan kepada kita. Ini semua tergantung dengan amal ibadah kita, amal soleh ketika kita masih hidup inilah. Nah, di kesempatan pagi hari ini saya hanya berikan suatu gambaran kepada kita bahwa siapapun kita dalam hidup ini kalau baca kita harus meninggalkan jejak kebaikan itu, ya. Kita sama-sama mengharapkan dalam kehidupan kita ini kalau bisa kaget kalau seandainya nyawa kita berpisah dengan raga kita itu kita bisa meninggalkan jejak kebaikan yang bisa kita tinggalkan kepada zuriat-zuriat kita di masa-masa yang akan datang. Dan kesempatan hari ini kita sama memahami
Kita selaku orang beriman, kita wajib dan percaya bahwa yang namanya hari akhir itu pasti akan terjadi. Yang hari sekarang ini baru contoh kecil lah itu. Contoh kecil sudah memakan korban yang sudah cukup banyak. Ratusan ribuan rumah habis, ratusan hektar tanah terbabat. Kemudian sungai-sungai yang selama ini bagus, kering, bersih airnya, sekarang ini sudah bercampur dengan tanah. Kemudian selama ini rumah-rumah yang mewah banyak yang tergusur oleh air, banyak yang nyurubuh, ya. Padahal rumah dari batu menjunjur kita, tapi ukuran Allah tidak seperti itu. Apabila Allah berkehendak, itulah akibat zaharu fasadu bil bahri wa bahri bima kasabat aydin nas. Seluruh kerusakan di daratan dan di lautan tidak lain akibat perbuatan tangan manusia. Nah, ini gambaran kepada kita. Jadi hari kiamat adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dan tidak seorang di antara kita yang wajib harus meyakini pasti kejadian hari akhir itu pasti akan terjadi. Tinggal menunggu kapan akan terjadinya. Nah, oleh karena itu, kalau kita berpikir seperti itu, berarti ada satu hal yang kita pahami. Apa? Kita kan sering baca Quran, surah Yasin. Sering kan? Malam Jumat, galak acara tahlilan, acara apa lagi? Wong nak nikah, acara apa lagi? Galak nak sunatan, galak marhaba. Itu sering kita galak baca Quran surah Yasin ayat 12 itu. Apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi dikatakan, kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami pula lah akan mencatat apa yang mereka kerjakan selama hidupnya dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi apa yang kita selama hidup ini kita kerjakan itu dicatat. Kalau tidak kata maju ada bekas-bekas kita tertinggal, tidak. Seluruh bekas-bekas ini akan tercatat oleh Allah SWT. Di mana? Bahasa kita pun lauhil di lauhil mahfuz itu, ya. Segala apa yang ada dalam dalam kehidupan kita ini pasti akan tercatat, dikumpulkan rapi sesuai dengan data-data hidup kita, ya, dicatat di lauhil mahfuz itu. Nah, ini kita sama memahami. Ayat ini menerangkan kepada kita, apapun yang kita lakukan, setiap amal yang baik ataupun amal yang buruk pasti akan tercatat dengan rapi. Sekali lagi saya katakan, pasti akan tercatat dengan rapi. Bahkan yang makji kita tuh bekas-bekasnya kecil-kecil itu juga pasti akan terhitung juga dengan rapi. Oleh karena itu, kita sama-sama memahami, apapun yang kita lakukan dalam hidup kita ini, alangkah baiknya ada sesuatu yang disebutnya dengan amalan. Nah, amalan itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Apa? Salah satunya amal jariah. Apa maksud amal jariah itu? Amal yang sering kita lakukan, dan kalaupun amal itu sudah sering kita lakukan, kaget suatu saat kita akan berada di balik papan, meninggal maksudnya, di balik papan, itu akan tetap terus cak banyu itu akan tetap terus mengalir. Nah, sekarang timbul pertanyaan, yang bagaimana itu? Nah, ini gambaran kepada kita. Kita semua kepengen untuk beramal baik agar catatan amal kita ini lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Itu kita harapkan. Namun karena keterbatasan umur kita manusia ini, kita tidak akan pernah tahu. Sebagaimana saya katakan tempo hari, siapapun kita tidak akan pernah tahu berapa umur yang Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya kita mengira-ngira, si Fulan umur kau 70 tahun, ya. Kalau sudah berkata 70 tahun, pasti kita dibuat bagi dua ini. 35 tahun bebas dulu ini. 35 tahun baru beribadah. Syukur kalau masih ingat seperti itu. Yang parah lagi, 50 tahun bebas dulu, 20 tahun beribadah. Lebih mendingan, yang lain 65 tahun beribadah, 65 tahun bebas, 55 tahun baru beribadah. Kalau sudah tahu umur, tapi kita tidak tahu umur. Oleh karena itu, siapapun kita, dimanapun kita berada, yang namanya umur tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi ada catatan-catatan pun yang kita pahami. Biasanya orang yang akan hilang umur itu ada kriteria-kriterianya. Apa salah satu contohnya? Sakit, ya enggak? Nah, itulah salah satu contoh saja. Tapi walaupun kecelakaan ataupun sakit itu ada kadang-kadang orang pada yang sehat tiba-tiba kelepek langsung. Nah,
Itulah yang namanya umur, tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh karena itu kita berikan dalam kehidupan kita ini kalau pacak dalam keterbatasan umur kita ini, setelah kita tidak kate lagi kaget, maka kita tidak pacak berbuat kebaikan lagi. Jadi apa maksudnya? Ketika kita masih hidup inilah untuk beramal ibadah, beramal soleh. Nah, kesempatan pagi hari ini saya memberikan gambaran kepada kita. Kenapa? Saya katakan tadi, seluruh amal kita ini kalau pacak ada sesuatu yang menempel di akhir hidup kita itu. Apa? Amal jariah tadi. Maka Rasulullah pernah mengatakan kepada kita, apa kata Rasulullah? Iza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasin. Apa yang pertama? Sadaqatin jariyatin. Yang kedua, au ilmin antaqau bi. Yang ketiga, au waladin sholihin yad'u lah. Nah, kata Rasulullah, kaget kalau kita ini sudah meninggal dunia, seluruh amalan kita ini sudah habis, kecuali ada tiga inilah. Apa yang pertama? Apa yang pertama tadi? Ya, amal jariah kita, sedekatin jariah kita. Kemudian yang kedua, ilmu yang kita miliki bisa kita sebarkan, bisa kita ajarkan, kita bisa manfaatkan untuk orang lain. Jangan dimakan dewek. Kemudian yang ketiga, nah yang lebih penting lagi yang ketiga ini, anak-anak kita yang soleh dan soleha yang bisa mendoakan kita ketika kita tidak kaget lagi kakek. Nah, tiga hal inilah tidak disebut sini. Woi, pangkat kau tinggi harus masuk surga, tidak. Woi, harta kau banyak harus masuk surga, tidak. Tidak ada disebutkan itu. Cuma tiga hal inilah yang menjadi pokok pemikiran kita bahwa ketika kita meninggal nanti seluruh amalan kita akan terputus kecuali tiga hal ini. Nah, inilah yang menjadi pemikiran kita. Apa? Bahwa sesuatu yang kita lakukan ini, tiga amal inilah yang pahalanya akan tetap terus mengalir ketika kita sudah meninggal. Apa tadi? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu bisa mendoakan kedua orang tua. Nah, sekarang kita ambil satu contoh dalam kehidupan kita. Ada sejarah para orang-orang terdahulu yang bisa menjadikan inspirasi bagi kita supaya kita bisa mengambil pelajaran dari yang sudah-sudah. Yang pertama, kalau kita simak beberapa kisah yang terdahulu, kita kenal para khalifah kita itu ada berapa? 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini, beliau ini termasuk para khalifah-khalifah pengganti Rasulullah SAW. Tapi dalam kesempatan hari ini, pagi hari ini saya sedikit memberikan gambaran kepada kita satu sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini, Bapak Ibu ahli berbahagia, dalam sejarah kalau bahasa kita termasuk dermawan. Orang yang kaya, dermawan plus baik hati. Itu yang lumayan tuh. Kaya, dermawan plus baik hatinya itu. Di mana letak kebaikan hati beliau? Nah, suatu ketika seperti ini. Ketika umat Islam akan menyebar di kota Roma pada waktu itu, Romawi pada waktu itu. Ini orang Romawi itu banyak ada senang dengan Islam. Kenapa? Ya, selama kan mereka seperti itu. Sekarang ini diajarkan kepada Tuhan yang satu. Terjadilah peperangan. Nah, pada saat itulah umat Islam melakukan perlawanan terhadap bangsa Romawi yang pada saat itu Utsman bin Affan jasa besarnya satu. Beliau menyiapkan 3.000 ekor onta untuk ikut berperang dan uang 10.000 dirham. Kita tidak tahu berapa duitnya macam ini sekarang ini. Pada waktu itu, menyiapkan dana untuk persiapan peperangan demi menegakkan syariat Islam pada saat itu. Bukannya Islam ini menyerang, tapi Islam diserang. Oleh karena itu beliau dengan kedermawanannya, dengan harta yang dimilikinya, dengan keikhlasannya, beliau rela mengeluarkan dana untuk menghadapi bangsa Romawi pada saat itu dengan 3.000 ekor unta dengan uang 100.000 dirham. Nah, kita tidak tahu berapa 100.000 dirham sekarang berapa, hitungnya berapa. Pada saat itu terjadilah kesepakatan bahwa umat Islam melawan itu bukan gara-gara melawan, tetapi karena melalui karena tindasan-tindasan dari bangsa lain yang tidak senang dengan Islam pada saat itu. Padahal Islam tidak pernah memaksakan agama kepada orang lain.
Nah, itulah salah satu contoh. Yang kedua, suatu ketika di kota Madinah, seorang Yahudi, kalau bahasa kita ini punya kambang. Apa kambang itu? Apa kambang? Kausin kambang apa? Kambang. Sumur. Kambang. Sumur. Iya. Bukan mambang. Kambang. Seorang Yahudi itu punya sumur. Punya sumur ini tidak boleh orang lain yang ngambil banyu itu kecuali rombongan mereka itulah. Sedangkan masyarakat lain pada saat itu ada orang yang lain, bukan hanya bangsa Yahudi, ada bangsa-bangsa yang lain, masyarakat yang lain. Nah, pada saat itulah ketika Rasulullah SAW istilahnya berkomunikasi dengan Utsman bin Affan, mak mana Utsman, kita ini air sumur ini tidak ada, sementara milik yang orang Yahudi ini yang hanya ada di sini. Akibatnya apa? Akhirnya terjadilah bahasa itu dialog, pertemuan antara Utsman bin Affan dengan pemilik sumur Yahudi tadi. Nama sumurnya Sumur Raumah, ya. Sumur Raumah itu terjadi kesepakatan. Rupanya memang macam itulah. Dari awal manusia ini rupanya itulah salah satu contoh. Apa? Terjadi kesepakatan, kalau bahasa saya terjadi dialog itu mengatakan bahwa Utsman bin Affan ini kepengen supaya sumur ini bisa dipakai bersama. Mau jadi uang Yahudi itu apa? Lemak baik, nak pakai bersama. Pakai duit bayar. Nah, bahasa kita seperti itu. Iya. Kalau begitu saya siap untuk membayar. Berapa? Wah, ya kalau mereka minta apa? Agak mahal. Minta apa? 10-12 ribu dirham. Akhirnya apa? Terjadi kesepakatan antara Utsman bin Affan dengan pemilik sumur Yahudi tadi. Akhirnya disepakati bahwa sumur itu boleh dipakai oleh umat yang lain selain bangsa Yahudi, dengan catatan harus bayar sebanyak 12 ribu dirham tadi. Oke. Akhirnya makjid kita tuh taken kontrak, terjadilah pembayaran. Setelah terjadi pembayaran, alhamdulillah masyarakat di situ sudah bisa menggunakan air tersebut. Rupanya, nah ini yang saya katakan tadi, yang utak Yahudi tadi, dapat duit banyak. Setelah dapat duit banyak apa? Ayo mau ada macam ini nih. Kita masih pajak ini. Akhirnya apa? Timbul pemikiran, dipanggil lagi oleh Utsman bin Affan. Kalau macam itu, belum. Yang pertama tadi, silakan ambil air, tapi dengan catatan ya, kamu separuh, kami separuh, 12 ribu dirham tadi. Silakan ambil. Uji Utsman, silakan, tidak apa-apa. Silakan kamu pakai, kami juga tetap pakai. Kami juga bisa memakai. Dapat duit itu, ya namanya dapat duit. Itulah ujungnya rupanya. Apa? KUPU tambah S. Ratus rupanya. Tidak puas dengan duit tadi. Kalau saya bilang ada lemah, dapat jadi macam ini. Akhirnya apa? Dipanggil lagi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, sumur ini baru separuh kau beli. Pokoknya aku pengen kau beli separuh lagi. Boleh? Berapa? 8.000 dirham. Wow. Berarti si kau sumur itu 20.000 dirham pada waktu itu. Uji Utsman bin Affan, bahasa saya supaya mudah dipahami. Silakan, tidak apa-apa. Akhirnya terjadi kesepakatan kedua, sumur itu dibeli lagi Utsman bin Affan. Yang pertama 12.000 dirham, yang kedua 8.000 dirham. Akhirnya sumur itu dimiliki oleh Utsman bin Affan, tapi dengan catatan, Uji Utsman bin Affan. Ini bahasa hebatnya Utsman bin Affan. Sumur ini sudah saya beli. Ini sudah menjadi hak saya. Takut dia tadi tuh. Ujung-ujung, mana macam ini kami umat yang lain dapat. Kata Utsman bin Affan, sumur ini setelah saya beli, setelah saya bayar, tetapi siapapun silakan mengambil air sumur ini. Nah, itu rupanya letak jariahnya amal jariah Utsman bin Affan. Silakan siapapun yang mau mengambil air sumur ini, bangsa apapun, agama apapun, silakan. Wah, orang Yahudi tadi senang dia. Dapat 12.000 dirham, dapat 8.000 dirham, sumur masih tetap dipakai. Itulah salah satu amal jariah yang dilakukan oleh seorang sahabat Rasulullah bernama Utsman bin Affan. Kak Usain sudah pergi haji kan? Kak Nawawi sudah pergi haji kan? Kak Fendi? Sudah? Ada tak dengar Bang Utsman bin Affan di sana? Pernah tak dengar? Ada kan? Sampai sekarang
Bang Utsman bin Affan itu tetap berjalan. Sumur Rauma yang ada di kota Madinah itu sampai sekarang juga tetap ada. Sekarang tahun berapa? 1447 Hijriah. Berarti sudah hampir 14 abad lebih sumur itu sudah digunakan oleh Utsman bin Affan, sudah dibeli oleh Utsman bin Affan. Sekarang ini sumur itu masih ada dan masih tetap digunakan. Ternyata Utsman bin Affan sudah berapa? Hampir 14 abad meninggal, pahalanya tetap, Masya Allah gitu. 14 abad hampir, kalau lebih dah 14 abad dah. 1447 Hijriah. Umur beliau 65 tahun. Taruhlah 14 abad lebih. Dia telah menanamkan amal kebajikan, amal jariahnya melalui satu sumur Rauma tadi, kedua Bang Utsman bin Affan sampai sekarang tetap berjalan. Ada dua hal itu, amal pahala beliau terus tetap mengalir. Ya Allah, ya kita manu itu kita nak nirunya, tidak mungkin tertiru. Tapi sedikit tidaknya ini gambaran kepada kita. Kita dapat besar ego. Mak juga untuk kalau ada sumur di dekat rumah kita orang minta anjuk, oi. Jangan pulang, jangan pulang. Kau ni ngalah ke anu. Dah selanjutnya kan. Ada sebab banyak ember misalnya minta, misalnya tak, atau minta banyak sumur banyak ledeng cas ember. Oi, jangan pula getah basah ke juga tu. Itulah salah satu bentuk amal jariah kita yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan, bahwa siapapun kita akan bisa melaksanakan amal jariah dengan catatan apa tadi? Lillahi ta'ala, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, kita pernah mendengar imam besar bernama Imam Az-Zuhri rahimahullah. Imam Az-Zuhri rahimahullah ini termasuk salah seorang ahli yang di bidang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang beliau bukukan. Kalau kita melihat dari segi buku yang beliau buat itu, yang terkenal salah satunya Raudhatut Thalibin. Ya, pernah tak mendengar Raudhatut Thalibin itu? Kemudian banyak kita bertanya lain. Tapi salah satu pengertian harus kita pahami bahwa sekian banyak hadis yang dibuat oleh Imam Az-Zuhri itu dari perkataan-perkataan Rasulullah SAW yang telah dibukukan itu sudah banyak digunakan di perguruan-perguruan tinggi. Maksud itu kalau di Mekah, Madinah, di Mesir itulah pakaian mereka, dan kita juga di masjid-masjid yang berada di kita ini mungkin ada buku-buku, ada tak buku-buku yang kitab-kitab itu. Salah satu Raudhatut Thalibin itu yang membahas tentang masalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Banyak beliau itu karya tulis beliau. Yang salah satu saya sebutkan itu saja. Ya, beliau ini menjadi rujukan keilmuan beliau tentang masalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Hingga kini kalau kita melihat keilmuan beliau itu sampai sekarang, walaupun beliau sudah meninggal dunia, sama umur beliau itu tidak panjang juga, 63 tahun juga. Ya, seusia Rasulullah SAW. Beliau lahir di Damaskus pada waktu 671 Masehi. Sekarang ini kalau kita itu sekitar 731 tahun lebih lah, ya tak? Beliau itu sekarang sudah meninggal, tapi amal ibadahnya melalui karya tulis beliau yang hadis-hadis Rasulullah SAW tadi menjadi rujukan bagi perguruan-perguruan tinggi yang ada di dunia ini, di Al-Azhar, di Mekah, di Madinah itu, kemudian mungkin di pondok-pondok pesantren yang ada di kota di Indonesia ini banyak ya. Jadi tinggalan kenangan beliau itu, apa yang beliau tinggalkan bukan harta, tetapi ilmu yang beliau tinggalkan kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga, seorang ahli juga dalam kitab fikih dan buku-buku lainnya itu kita mendengar Imam An-Nawawi, ya. Ada ya? Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, Imam An-Nawawi ini beliau itu tidak pula panjang umurnya, hanya 45 tahun. Beliau lahir 631 Masehi dan lahir di kota Nawah, Damaskus, dan pada tahun 676 sampai sekarang ini beliau setelah meninggal dunia lebih kurang hampir 600 atau 700 tahun yang lalu beliau meninggal. Dan beliau ini banyak mengarang buku-buku juga. Buku-buku beliau ini yang sering kita dengar itu Riyadhus Shalihin. Pernah tak kita mendengar Riyadhus Shalihin? Kemudian buku-buku apa lagi itu?
Arba'in An-Nawawiyah. Buku Riyadhus Shalihin Arba'in An-Nawawiyah itu banyak bercerita tentang masalah apa? Masalah hadis-hadis, masalah hukum-hukum fikih, masalah-masalah kemasyarakatan, dan banyak juga buku-buku ini digunakan di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah, di masjid-masjid juga ada. Saya ada buku ini, buku apa? Riyadhus Shalihin yang saya punya itu. Ada empat jilid ya, agak tebal-tebal bukunya itu. Nah itu salah satu karya-karya beliau itu yang sangat menyentuh. Nah sekarang ya, kalau kita berpikir dari tiga hal yang saya katakan ini, kalau kita membaca, kita mengamalkan isi-isi apa yang diajarkan oleh beliau kepada kita, yang kita baca, yang kita sebut, yang kita ingat, Imam An-Nawawi tadi, pahalanya tetap mengalir karena ilmu yang beliau sampaikan, yang beliau ajarkan kepada kita melalui tulisan-tulisan atau melalui buku-buku itu kita baca, orang yang sudah tidak ada, tetapi keilmu yang beliau miliki sampai sekarang ini tetap mengalir. Nah, oleh karena itu kita sama-sama memahami, ya, kita sama-sama memahami bahwa karya-karya yang beliau lakukan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat banyak memberikan gambaran kepada kita bahwa kita ini suatu saat pasti akan dan itulah kadang-kadang kita galak banyak orang apa angan-angan yang meninggal dunia itu apa karena orang galak meninggal dunia kepengen membaca ini secara lahir saja. Biasanya orang-orang yang angan-angan orang meninggal dunia itu ada berapa macam. Kalau merasa ingin hidup lagi, apa yang pertama? Pengen lagi kembali dunia. Kepengennya macam itu. Ngapa? Ya, selama ini aku merasa bukan orang yang baik. Kepengen hidup lagi, kepengen jadi orang yang sah. Itu kepengennya gitu. Yang kedua, yakin pada waktu bujang muda tempoh hari belum taat kepada Allah, kepengen rasanya untuk kembali taat kepada Allah. Ngapa? Kepengen ya kena kembali segala kerusakan, kesalahan yang dulu pernah aku perbuat. Itu angan-anganku yang sudah tidak ada itu. Kemudian apa lagi? Ya Allah, aku ini kepengen berzikir rasanya, kepengen aku ini salat malam, kepengen aku ini berpuasa, kepengen aku ini sedekah, kepengen aku melakukan amal-amal baik lainnya. Itu kalau sudah tidak ada. Tetapi sekarang pertanyaan, yang ada sekarang ini bagaimana? Nah ternyata angan-angan itu kita buktikanlah sekarang. Jangan kaget kita sudah berpisah roh dengan jasad kita, tidak ada lagi manfaatnya gitu. Kenapa? Ya kalau kita katakan apabila datang kematian kepada seorang dari kamu, kita kalau ngomong, ya Allah ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku pacak berbuat amal soleh lagi ya Allah terhadap apa yang aku tinggalkan. Kata Allah sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang kau ucapkan baik, lisan baik itu katakan itu. Ngapa? Sebab di hadapan mereka itu sudah ada barzakh yang sampai mereka akan kaget di bang. Ya, yang sini nih yang paling lama di sini. Kita hidup paling 60-70 tahun. Ada tak sekarang umurnya ratusan tahun, Om? Ada tak? Ada, tapi baca di turungan jari. Iya, malah nemukan ratusan tahun tidak kata lagi. Kenapa? Rasulullah SAW katakan apa? A'maru ummati baina sitin ila sab'in. Wa aqalluhum ma yajuz dzalik. Kata Rasulullah, usia umatku ini berkisar antara 60 sampai 70 dan sedikit yang lebih dari itu. Nah, kalimat itulah yang sedikit melebihi daripada itulah yang sedikit dikatakan, bukan yang banyak lebih daripada itu, sedikit kata Rasulullah. Jadi gambaran kepada kita. Itu tadi kayak tak tolong Ji yang nama-nama almarhum yang di kampung kita yang berjasa baik dengan kampung kita ya 40-an tadi sekitar. Nah banyak rupanya sudah kausin Jamil. Pokoknya yang pernah baik dengan kita dulu, pecah aku pernah tahun 83 sampai 83 sampai 2006 aku di sini tempoh hari kan wajah-wajah pemain bulu tangkis kan dulu kan. Itu kawan-kawan lama itu ya mereka sudah mendahului kita semua. Nah salah satunya kita yang hidup inilah kita ikut mendoakan beliau kalau seandainya kita bisa mendoakan beliau ya salah satu bentuk jadi amal jariah kita kepada mereka-mereka telah mendahului kita itu. Ngapa?
Ya karena kita dah tahu Allah menguji kita ini dengan berbagai macam cara. Mana ada uji kita? Allah uji kita dengan yang pertama, Allah unjuk apa yang kamu pengenkan, ya. Apa yang kamu pengen silakan ambil. Itu salah satu cara Allah untuk menguji bagaimana rasa kita supaya kita pandai bersyukur. Allah berikan kepada kita untuk berikan apa yang kamu galak silakan. Tapi catatan, kamu harus pandai bersyukur atas apa yang aku beri. Yang kedua, Allah akan memberikan apa yang kamu inginkan dengan sedikit penundaan. Apa maksudnya? Oh, kau tu kaget, sabar-sabar be ninju. Jangan keseluruh. Aduh kunjuk cuma ku tunda sedikit-sedikit. Apa maksudnya? Untuk menunjukkan bahwa kita ini harus diuji melalui bentuk kesabaran. Kita ini kadang-kadang ada sabar, membaca asal dapat lup sekaligus. Sudah itu lupa. Nah itu Allah berikan kita dengan pemberian yang secara berangsur-angsur. Apa maksudnya? Kita diuji dengan bentuk kesabaran kita. Kemudian ketiga, Allah apa yang kamu inginkan, ya. Allah akan ganti sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu agar lebih baik. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Balik ke sini. Allah akan uji kesabaran kamu itu bagaimana bentuk keimananmu dengan akhlakmu, dengan akalmu, dengan budimu terhadap ibadahmu. Bentuk keimanan kita diuji juga. Bukan begitu, tidak diuji keimanan kita. Salah satunya apa? Apa salah satunya? Inilah kita. Inilah. Hati ini terpanggil untuk ketika kalimat hayya 'alas shalah untuk memenuhi suara panggilan azan tersebut. Apa maksudnya? Mari kita kerjakan salat itu. Salah satu bentuk uji keimanan kita. Bagaimana? Inilah kita dari rumah siap untuk datang ke mushola. Kita melaksanakan salat berjamaah. Yang paling bagus memang seperti itu. Kata Rasulullah, salat yang paling bagus itu salat berjamaah. Kenapa? Macam ini. Nah, ada. Pahalanya ada. Nah. Wah, bahasa Inggris pula itu. Bukan 27. 27. Kau. Inggris pula 27. Ya. Maksud saya apa? Kalau kita salat dabean, nah ini. Iyalah, yang paling bagus itu yang macam ini. Nah, yang paling bagus tuh. Ini besar. Nah, kalau bisa itu lain urusan. Itu kita lagi di rumah, kita mandaian itu lain urusan. Kalau seandainya kita bisa berjamaah, itu lebih baik. Itu intinya seperti itu apa? Untuk diuji keimanan kita oleh Allah SWT. Oleh karena itu kita sama-sama memahami Allah telah berjanji dengan kita dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku. Ingat kata Allah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu juga. Kalau kita kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Apa yang terakhir? Berdoalah kepadaku, insyaallah aku akan kabulkan. Kalau kita tidak ingat dengan Allah, salat tidak pernah, berdoa tidak pernah, asal mati masuk surga, jauh panggang api. Apa lagi? Benar tak? Jauh panggang api. Tidak. Kenapa? Mana? Kamu dari Jakarta biar kita pakai ongkos perjalanan itu perlu dana. Sama kita ke menuju akhirat itu perlu persiapan apa? Bukannya duit, tapi amal ibadah, amal soleh ketika kita masih hidup inilah. Nah, oleh karena itu kita harus sama-sama, kita harus pandai-pandai untuk apa? Kita muhasabah diri kita. Bahasa kita tuh aku dakati harta yang pecah aku pamer ke. Bahasa kita tidak dakati harta yang pecah aku pamer ke. Aku dakati ilmu yang pecah aku bangga ke. Aku dakati perasaan banyak dosa besar yang aku lakukan. Ini harus aku pertanggungjawabkan. Akhir berakhir, wahai diriku, ya Allah, bagaimana ini? Biarlah kita sederhana dan jangan membanggakan diri,
Karena kenyataannya kita ini tidak kata apa-apa di dunia ini kecuali nyawa. Nyawa itulah titipan. Nyawa titipan itu bakal diambil. Nah kalau sudah nyawa dengan titipan diambil itu dah habis. Nah kadang-kadang kita diingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali ada beberapa hal yang kita pahami. Kata beliau, apa yang singkat itu? Yang singkat itu adalah waktu. Jika kita umur kita panjang 60 tahun, singkatan sebutannya masih singkat itu waktu. Apa yang kedua? Yang menipu itu apa? Dunia yang menipu kita ini. Yang ketiga apa? Yang dekat itu apa? Kematian. Yang keempat apa? Yang besar itu apa? Hawa nafsu kita yang besar. Kemudian apa lagi? Yang berat itu apa? Menjaga amanah yang paling berat itu. Yang sulit itu apa? Berbuat ikhlas. Sulit kita berbuat ikhlas itu. Kadang-kadang hati berkata ini, mulut berkata ini, hati berkata lain. Kadang-kadang tidak ikhlas. Yang paling mudah apa? Berbuat dosanya paling mudah kita lakukan. Apa lagi? Yang paling agak susah kita lakukan itu apa? Berlaku sabar. Kemudian apa? Kita ini galak sering lupa. Lupa apa? Galak lupa bersyukur kita nih. Walau dinjuk mobil, ada rumah, tapi kurang pandai bersyukur. Nah, hati-hati juga kita nih, kadang-kadang ada sesuatu yang membakar jiwa kita. Bukannya api, apa? Perbuatan ada logo merah tuh. Riba. Ya. Itu kadang-kadang kita memahami. Itu kadang-kadang membakar jiwa kita, perbuatan riba. Yang parah lagi, yang ngajak kita banyak berbuat dosa itu apa? Al-lisan. Lidah ini paling banyak buat kita masuk neraka ini. Yang paling berharga itu apa? Nilai keimanan kita kepada Allah SWT. Dan yang mententeramkan kita itu kadang-kadang bukan diri kita dewek, bukan keluarga kita, tapi lingkungan. Apa di sini maksudnya? Seluruh orang yang berada di kita itu sahabat, keluarga. Itu yang paling diharapkan. Dan yang terakhir, yang kita tunggu, yang Allah tunggu pada kita itu satu. Akhir hidup kita kalau pacak diakhiri dengan satu kalimat, banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu. Inilah yang menjadi gambaran kita. Siapapun kita harus pandai-pandai kita mensyukuri segala yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana katakan oleh Utsman bin Affan, Imam Az-Zuhri, Imam An-Nawawi tadi, beliau sudah lama meninggal dunia, tetapi amal jariah beliau masih tetap membaca. Kita juga macam itu. Terakhir, apa yang terakhir? Kita ini ada zuriat kita di belakang kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita manfaat. Jangan sampai anak kita tidak tahu agama sama sekali. Kalau seandainya kaget mereka dapat mendoakan kita, siapa lagi yang akan? Kita yang baca Yasin setiap malam Jumat itu, yang meninggal itu, situ baik, maksud itu habis. Yang lebih berhak lagi ahlil baitnya yang mendoakan yang meninggal itu. Man kita pada malam Yasin itu baik, mendoakan, selesai sudah itu. Yang seterusnya untuk melanjutkan doa itu adalah zuriat-zuriatnya, anak-anaknya, cucu-cucunya, mungkin dari keluarga-keluarganya yang lain, adik-beradiknya. Kalau orang lain itu, makji kita tuh, ini dah kain koyak, tampalnya gitu. Nah, kalau yang lain itu sudah keluarga yang mendoakan kita. Oleh karena itu, kita berharap di akhir nanti itu bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa kehidupan kita ini, ilmu yang kita miliki, kemudian amal jariah yang kita miliki, itulah akan menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Mana caranya? Aku dah baca jawab. Terkembali kepada diri kita masing-masing. Paling-paling tawasabil haq, tawasabis sabar. Saling ingat-ingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Itulah intinya, kita sama-sama memahami bahwa kita jangan sampai kita melupakan diri kita, sebab jangan kita cemaskan hari esok, karena esok ada rezeki yang baru yang akan Allah berikan kepada kita. Ya, sabar. Sebesar apapun kita tergantung pada makhluk, sebesar apapun kita pasti akan dikecewakan. Oleh karena itu, sifat sabar inilah yang menjadi
pokok dalam kehidupan kita. Dua tangan yang menghadapkan di malam hari karena Allah tidak akan kembali dengan tangan kosong. Maksudnya apa? Sering-seringlah kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan amal ibadah kita, amal jariah kita yang kita lakukan semasa hidup kita itu akan menjadi pertimbangan kita beragam kubur untuk berjumpa dengan Allah yang mulia kelak. Bapak Ibu hadirin berbahagia, jemaah salat subuh Masjid Nurul Sa'adah yang dirahmati Allah SWT. Saya kira Pak Husin ini saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu hal yang kita ingat tadi, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kita untuk menjadi bagian daripada kehidupan kita sebelum kita akan dibagikan oleh Allah SWT. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, dan sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ingatkan pada diri kita masing-masing untuk kita tetap istiqomah dalam menjalani kehidupan kita, sebab yang namanya usia tidak ada yang tahu dimanapun kapanpun kita berada. Yang namanya kematian pasti akan tetap menunggu kita, tinggal kita mengisi. Jangan sampai kematian kita ini berakhir dengan su'ul, yang kita harapkan husnul khatimah. Jangan husnul tapi hus bukan kalau pakai kaha. Kalau hus itu buruk, kalau hus baik, akhir hidup yang baik. Jangan husnul khatimah, salah. Kalau husnul tapi hus bukan kha, husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kalaupun dalam penyampaian kami kurang berkenan, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu saya mengampunkan ampunannya. Dan saya kepengennya untuk bulan depan boleh deh kalau seandainya kita memahami sedikit masalah tajwid. Tapi tidak perlu papan ada ya? Iya. Kalau seandainya Bapak Ibu berkenan, kalau seandainya macam inilah, kadang-kadang kayak sud yang lebih toyel itu gagal mat. Kalau sud lengkap lemah. Kalau papan tulis mungkin kayak baca gitu. Ya, ada yang mungkin baca dicatat, atau akan saya berikan lembaran-lembaran yang bisa kita jadikan untuk belajar. Sebab mohon maaf bos ini, kadang-kadang alif sampai iya tuh bacaan kita masih banyak kekeliruan dalam pengucapan. Yang mana sa, yang mana sa, yang mana sya, yang mana sa, kadang-kadang sama. Yang mana ta, yang mana fa, yang mana za, yang mana za, yang mana dha, kadang-kadang sama. Itu sedikit danya kita paham, kita belajar. Selagi kita sama-sama belajar, aku juga baca dikit. Apa salahnya ilmu yang ada dikit ini baca dia ajarkan juga dengan yang lain. Mudah-mudahan berkembang ilmu itu baca diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ta'awuzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi